Iya, eh, baik teman-teman, kita seharusnya perkuliahannya secara luring di ruang PSB Micro Teaching, Gedung Sergur. Cuman karena saya berhalangan, ada keperluan yang sangat mendesak. Ini Ibu lupa bayar pajak kendaraan, jadi Ibu sedang di Bandung, sedang mengurus bayar pajak kendaraan dulu. Sebelum balik ke Jakarta, takutnya nanti begitu aktivitas di Jakarta, saya aku titilang gitu ya, karena belum bayar pajak kendaraan. Jadinya mengurus dulu baru bisa kembali lagi ke Jakarta hari ini juga setelah selesai urusan. Jadi mohon maaf hari ini mendadak harus daring dulu. Seharusnya sudah mulai luring ya. Hari ini kita melakukan persiapan untuk micro teaching di ruang PSB. Kita diberikan kesempatan selama 2 bulan, artinya kesempatan penggunaan ruang micro teaching ini sangat terbatas. Jadi teman-teman, kita maksimalkan peminjaman ruang micro teaching. Kita sudah membagi kelompok ya. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian kemarin sudah menganalisis video micro teaching. Jadi berikutnya mahasiswa melakukan praktik micro teaching di ruang micro teaching. Namun untuk praktik tersebut kan pasti harus ada persiapan terlebih dahulu ya. Harus menyiapkan modul ajarnya, materinya, medianya, alat evaluasinya, begitu kan? Jadi apa persiapan itu harus dimatangkan di pekan ini supaya Senin depan eh, kita sudah bisa menggunakan ruang micro teaching untuk praktik micro teaching. Teknisnya hari ini teman-teman berdiskusi kalau bisa sih ada breakout room-nya ya, Zoom-nya. Ataupun kalau tidak ada breakout room, mahasiswa dibuatkan Zoom masing-masing per kelompok. Di situ berdiskusi eh, tentang modul ajar yang akan dipilih, temanya, materinya, kemudian perangkat pembelajarannya, kemudian platform media digitalnya, apa yang harus disiapkan, kalian berbagi tugas, sehingga satu kelompok itu eh, mendapatkan satu perangkat modul ajar lengkap yang bisa digunakan untuk micro teaching. Jadi begini, misalnya di dalam satu kelompok ini ada berapa orang? Sebentar saya lihat dulu datanya. Hmm, hmm, ya, mana ya TGPB satu. Kelompok satu misalnya Sania, Laili, Teges, dan Ratu. Nah, menentukan tema tentang eh, temanya itu tentang apa ya? Melek digital ya. Kok melek digital tentang misalnya anggaplah misalnya kebersihan lingkungan gitu ya. Kemudian atau temanya yang ini aja deh. Menulis karya ilmiah populer misalnya ya. Itu kan ada di fase D ya. Menulis karya ilmiah populer ada di fase D. Jadi kalian satu kelompok ini membuat satu perangkat pembelajaran yang utuh, dimulai dari eh, RP, modul ajar, materi, media, asesmen, gitu ya. Nah, ketika Senin depan melakukan praktik micro teaching, berarti eh, siapa nih yang bertugas menjadi guru praktikan di antara Sania, Laili, Tegas, dan Ratu. Misalnya kita pilih Sania. Sania yang menjadi gurunya, gitu kan? Atau Sania mau tim teaching dengan Laili. Berarti ada
Sania dan Laitili yang mengajar tim teaching. Nanti dilanjutkan sama Tegas dan Ratu. Jadi begitu caranya. Nah, kemudian nanti maju. Jadi kalau misalnya Sania Laili udah tampil, urutan berikutnya Tegas dan Ratu gitu kan. Nanti urutan berikutnya Rani dan Dava. Nah, kita memaksimalkan peminjaman ruangan ya di lab micro teaching ini. Kita itu bisa menggunakan micro teaching itu seharian. Berarti kita bisa menggunakan 2 sesi ya, memaksimalkan itu. Jadi dalam satu hari bisa kemungkinan kalau durasinya masing-masing 30 menit, eh, berarti satu kelompok 30 menit. Maksudnya Sania dan Laili 30 menit gitu ya. Tegas dan Ratu 30 menit 1 jam. Berarti berapa jam tuh yang kita bisa gunakan? Dari misalnya dari pagi sampai jam 8 sampai jam 12 gitu. Kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya sama menyusun perangkat pembelajaran gitu ya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Iya, Ibu izin bertanya untuk tema ataupun nanti apa namanya pembelajaran yang akan kita bawakan saat kelas itu berarti itu dibebaskan ke kelompok atau kayak gimana, Bu? Kenapa? Untuk terkait pembelajaran ataupun tema pembelajaran yang akan ditampilkan kelompok atau yang akan dibawakan kelompok itu berarti dibebaskan kepada kelompok atau bagaimana, Bu? Ya, saya memberikan kebebasan kepada tiap-tiap kelompok untuk memilih temanya gitu. Ya, Oke, baik Ibu. Terima kasih. ya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya. Ya, silakan. Nah, kan berarti setiap kelompok itu harus eh, harus teaching gitu ya Bu, harus ngajar gitu ya Bu. Iya, semuanya mendapatkan kesempatan mengajar gitu. Cuman eh, di dalam satu kelompok modul ajarnya kan dibikin satu kelompok ya. Satu modul ajar satu kelompok. Jadi satu modul ajar ini bisa digunakan oleh 4 mahasiswa gitu. Berarti satu satu pembelajaran yang utuh itu digunain sama satu kelompok itu ya Bu. Iya, iya. Nanti tim teaching gitu ngajarnya. Di dalam satu kelompok itu tim teaching. Kan kalau mengajar yang real kan teman-teman ngajarnya sendiri nih. Tetapi kalau di micro teaching mengajarnya tim berpasangan mengajarnya ya, tim teaching namanya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kalau kelompok lain yang tidak pas sesinya teaching itu di luar ruangan atau tetap di dalam Ibu? Tetap kan ada sebagai siswa. Teman-teman yang nggak tampil tuh yang misalkan kelompok satu yang tampil siapa dulu tadi Sania. Nanti yang lainnya sebagai siswa gitu. Terus ada yang sebagai observer, nanti ada di ruangan observer gitu. Nanti dibaginya pada saat micro teaching ya observernya. Itu. Jadi semuanya harus hadir, semuanya harus hadir. Kan yang menjadi siswanya siapa? Ya teman Anda sendiri gitu. Ya, Baik Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya sudah cukup jelas Bu. Gimana yang teman-teman yang lain, lain? teman-teman yang lain. Cukup Ibu. Untuk ini Bu, untuk fase yang diambil itu dibebaskan dari fase A sampai F atau gimana, Bu? Fasenya DE, DE saja, SMP dan SMA. Oke, Ibu. Baik. Fasenya DE saja ya. Oke, ada lagi?
Jadi setelah ini kalian setiap kelompok berdiskusi masing-masing. Kalau posisinya sedang luring, ya berarti berdiskusi bersama luring. Tapi kalau misalnya di rumah masing-masing, berarti berdiskusinya lewat Zoom gitu ya. Buat Zoom masing-masing per kelompok. Nanti hasil diskusinya di screenshot, kemudian dikirim ke grup ya. Oke, sudah cukup paham ya. Mahasiswa masing-masing kelompok membuat satu perangkat pembelajaran. Satu perangkat pembelajaran ini akan digunakan oleh setiap mahasiswa pada saat nanti micro teaching. Gitu ya, sudah jelas ya? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya. Ya, untuk tugas yang pertama ini kan berarti kita disuruh menyusun perangkat ajarnya dulu ya, Ibu, atau RPP-nya. Ya RPP lengkap lah, kan tadi Ibu udah bilang modul Iya, ajar, materi, media, asesmen, ya kan? iya Ibu. Lalu selanjutnya itu untuk tugasnya ini apa udah merekam video gitu, Ibu? Atau tampil aja di kelas gitu? Tampil aja dulu di kelas, nanti Senin depan udah mulai tampil. Senin depan sudah mulai tampil. Latihan micro teaching. Oke, Ibu, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya selain Aisyah? Maksud Aisyah itu apakah saat micro teaching perlu direkam gitu kan ya? Ya, silakan disepakati bersama oleh teman-teman. Kalau misalnya nanti mau ada perbaikan di siklus kedua, ya kan kita mau melihat apa yang menjadi kekurangan di siklus pertama, ya eh, bisa diperbaiki di siklus kedua gitu. Itu ya. Oke, kalau Ibu, sudah maaf izin bertanya. ya. Tadi kan kelompoknya itu kan jumlahnya satu kelompok 4 orang ya, Bu. Terus tadi Ibu jelaskan kalau misalkan yang maju itu sistemnya gimana ya, Bu? Maksudnya dua sebagai pengajar, dua sebagai murid atau gimana, Bu? Atau sistemnya ganti-gantian semua menjadi pengajar? Tim teaching, jadi 30 menit pertama tuh si Sania sama siapa temennya itu ngajar dari awal sampai akhir, tim teaching gitu full satu materi. Nanti kalau udah selesai lanjut penampilan berikutnya di kelompok yang sama. Kalau udah selesai lanjut di kelompok yang berbeda. Jadi pengelompokannya ini hanya untuk memudahkan mahasiswa itu satu kelompok membuat satu modul gitu ya. Oke, Ibu, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Oke, jadi yang lainnya juga sama. Jadi bukan hanya kelompok satu yang tampil. Jadi kelompok-kelompok lainnya berpeluang untuk tampil ya di Senin itu. Ya, oke. Kemudian PJ tolong bantu Ibu menyusun jadwal. Jadi kalau misalnya satu kali praktek mengajar tim teaching itu kan 30 menit. Kalau kita mulai jam berapa, selesai jam berapa, artinya kita punya berapa pasang yang tampil di hari Senin pertama. Ntar Senin ke yang kedua punya berapa mahasiswa yang tampil gitu ya. Tolong PJ dibuatkan schedule-nya ya. Baik Ibu, saya izin bertanya kembali Ibu. Jadi itu Ya. sistemnya kan berpasangan. Nah itu ketika kelompok satu selesai, yang 2 orang itu apakah dilanjut ke kelompok dua atau ngabisin anggota kelompok satu aja Ibu? Ih, kamu nggak ngerti deh. Ibu ngejelasin udah 2 kali atau deh. Kan kata ibu, setelah satu pasangan tampil, maju beri pasangan berikutnya, maju lagi pasangan berikutnya, bukan hanya kelompok satu aja yang tampil, ngerti nggak? Pengelompokan itu hanya untuk memudahkan kalian membuat modul ajar. Satu kelompok itu hanya satu perangkat saja, digunakan bersama, gitu loh. Tegas. Iya Ibu, paham Bu. Yang belum pahamnya di mana sama tegas? Yang belum saya paham kan
kan kita misalnya kelompok satu 4 orang ya Bu. Heeh, Otomatis terus ada 2 pasang Ibu kan anggotanya 4. ya tahu Nah, dua pasang. Terus ya. Jadi ketika satu kelompok itu kan yang ngajar sepasang dulu Bu. ya iya kan sepasang 30 menit. Kita kan Ya, dikasih waktu seharian pinjam micro teaching Senin. iya Ibu. Setelah 30 menit itu selesai, yang maju itu masih dari kelompok satu tapi yang pasangan kedua atau Iya, lanjut. oke. Oh iya Ibu. Ya iya, terus emang siapa? Kalau bukan pasangan yang kedua, Saya kira lanjut ke kelompok kedua di pasangan satu itu gitu Ibu. kan diselesaikan dulu satu kelompok, satu kelompok 30 menit satu pasangan ke satu. 30 menit ke berikutnya pasangan kedua. 30 menit berikutnya masuk kelompok dua pasangan ke satu. 30 menit berikutnya masuk ke kelompok dua pasangan kedua. Seterusnya, berlaku seterusnya. Ngerti nggak sih? Iya, paham Ibu. Ya udah, kamu kok dibulak-balik nanyanya. Ibu, berarti hari Senin itu kita dari jam 8 ya, Bu ya? Iya, kita punya tempat dari jam 8 sampai jam 12 untuk, jadi dua sesi kita bisa pakai seharian. Nah, nanti kan bisa dihitung. Jadi berarti kita 2 kali pertemuan. Kan kuliah itu 16 kali pertemuan kan? Nah, kalau misalnya Senin depan 2 kali pertemuan, berarti dari jam 8 sampai jam 12 berarti itu dihitung 2 kali pertemuan gitu ya. Nah, sekarang tugasnya Tegas itu menyusun jadwal urutan, misalnya 08 sampai 8.30 persiapan. Nanti dari 8.30 mulai pasangan pertama sampai jam 9, 9 sampai 9.30 pasangan kedua dan seterusnya gitu. Jika diperlukan di antara eh, berpasangan itu tampil harus ada jeda istirahat setengah jam. Nah, itu di jam berapa? Nanti lanjut ke pasangan berikutnya di jam berapa lagi gitu ya. Paham ya? Baik, paham Ibu. Baik, paham. Oke, silakan. Nanti laporannya dikirim ke grup ya. Hasil yang dibuatkan Tegas jadwalnya. Nanti jadi kita butuh berapa pertemuan, berapa kali Senin tuh untuk micro teaching. Ya, oke, Ibu cukupkan ya. Sekarang silakan kalian berdiskusi kelompok masing-masing untuk menentukan topik, untuk membagi tugas, siapa yang membuat materi, siapa yang membuat media, siapa yang membuat kuisis, alat evaluasi, gitu ya. Jadi silakan berbagi tugas supaya apa tidak berat gitu ya dan bagus hasilnya kalau hasil kerja bersama. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih kasih, Ibu. Bu. Iya, sama-sama.